Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya padanya. Pada hari ini, Rabu 11 Februari 2026. Saudara-saudaraku, para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menjamin hidup kami ketika kami berada dalam keadaan apapun. Olehnya kami datang kepadamu, memohon kekuatan Tuhan untuk terus memberkati kami, sehingga kami kuat di dalam iman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab 1 Korintus 5 ayat 4 hingga 8. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Restorasi iman menjadi judul renungan kita pada hari ini, yang diambil dari ayat keempat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Di tengah dunia yang semakin beragam ini, kita sering menghadapi perbedaan pendapat, latar belakang, dan cara hidup. Namun sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk menjaga kesatuan dalam iman, bukan perpecahan. Saat gereja di Korintus mengalami masalah serius tentang dosa dan ketidakteraturan, Rasul Paulus mengingatkan kita akan pentingnya restorasi iman atau pemulihan iman yang lemah agar kesatuan tetap terjaga. Marilah kita belajar dari 1 Korintus 5 ayat 4 hingga 8 ini, khususnya ayat keempat, tentang bagaimana kita dapat membangun kembali iman dan kesatuan di tengah perbedaan. Ketika kamu berkumpul dalam roh, bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun Paulus tidak hadir secara fisik, ia hadir secara roh dan kuasa Tuhan Yesus turun di tengah jemaat. Saudaraku, kesatuan dalam roh dan kuasa Tuhan, kesatuan bukan sekadar fisik bertemu, tapi kesatuan yang dibangun oleh Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Roh yang sama mempersatukan umat Tuhan walau memiliki perbedaan. Restorasi iman dalam konteks perbedaan, Paulus memanggil jemaat untuk menghadapi masalah dengan tegas dan kasih, bukan mengabaikan dosa yang mengancam keutuhan jemaat. Restorasi iman berarti memperbaiki akar masalah dengan kasih dan kejujuran, supaya kesatuan dapat kembali pulih. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati untuk saling mengampuni, saling membangun dan melayani, meskipun kita berbeda pendapat atau latar belakang. Dalam setiap perbedaan, jadikan firman dan Roh Kudus sebagai pusat persatuan kita. Dengan demikian, perbedaan tidak memisahkan, tetapi dapat mempersatukan. Jangan takut menghadapi masalah, sebab Tuhan kita mampu mengatasi masalah.
penegasan. Kesatuan di tengah perbedaan bukanlah hal yang mustahil. Dengan Roh Kudus hadir di tengah kita dan iman yang selalu direstorasi melalui kasih dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang mempersatukan kami. Pulihkanlah iman kami ketika kami terjatuh dan kuatkanlah kesatuan kami di tengah perbedaan. Ajar kami untuk saling mengasihi dan melayani dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah uraiannya untuk kita semua agar kita tetap dalam kesatuan iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Amin.